Ohayo gozaimasu. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sekarang hari Jumat jam 9.27 tanggal 12 Juni 2020. Hari ini saya akan memberitahu tentang kebijakan YouTube yang harus dipatuhi oleh para YouTuber. Ini langsung saya ambil dari kontennya YouTube asli ya. Berikut ini beberapa aturan umum agar Anda terhindar dari masalah. Perhatikan benar-benar semua aturan ini dan tanamkan di dalam hati. Jangan coba-coba mencari celah atau mengakalinya. Cukup pahami dan hormati inti aturan tersebut. Yang pertama, konten seksual atau ketelanjangan. YouTube bukan tempat untuk konten pornografi atau seksual vulgar. Jika video Anda berisi konten tersebut, walau itu adalah video tentang diri Anda, jangan posting di YouTube. Selain itu, ingatlah bahwa kami bekerja sama erat dengan penegak hukum dan akan melaporkan eksploitasi anak. Yang kedua, konten yang merugikan atau berbahaya. Jangan memposting video yang mendorong orang lain untuk melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka terluka parah, terutama anak-anak. Video yang menampilkan tindakan beresiko atau berbahaya dapat dikenai pembatasan usia atau dihapus, tergantung tingkat keparahannya. Yang ketiga, konten yang mengandung kebencian. Produk kami merupakan platform untuk kebebasan berekspresi, namun kami tidak mendukung konten yang memupuk atau membenarkan tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis, agama, disabilitas, jenis kelamin, usia, kebangsaan, status veteran, kasta, orientasi seksual, atau identitas jenis kelamin, atau konten yang memicu kebencian atas dasar karakteristik utama tersebut. Yang keempat, konten kekerasan atau vulgar. Anda tidak boleh memposting konten kekerasan atau menyeramkan, yang terutama ditujukan untuk membuat orang terkejut, mencari sensasi, atau hal lain yang bersifat kurang sopan. Jika ingin memposting konten kekerasan dalam konteks berita atau dokumenter, harap berikan informasi yang memadai agar orang lain dapat memahami hal yang terjadi dalam video. Jangan mendorong orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan tertentu. Yang kelima, pelecehan dan cyberbullying. Memposting video dan komentar kasar di YouTube tidak diperbolehkan. Jika pelecehan tersebut melanggar batas yang mengarah pada serangan jahat, konten yang dimaksud dapat dilaporkan dan mungkin dihapus. Dalam kasus lain, mungkin ada pengguna yang bersikap agak mengganggu atau picik, sehingga cukup diabaikan saja. Keenam, spam, metadata yang menyesatkan dan scam. Semua orang membenci spam. Jangan membuat deskripsi, tag, judul, atau thumbnail yang menyesatkan untuk meningkatkan jumlah penayangan. Memposting konten yang tidak bertarget, tidak diinginkan atau berulang, termasuk diantaranya komentar dan pesan pribadi dalam jumlah besar, tidak diperbolehkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketujuh, ancaman. Hal-hal seperti perilaku predator, mengintai seseorang, ancaman, pelecehan, intimidasi, pelanggaran privasi, mengungkapkan informasi pribadi orang lain, dan menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan atau melanggar persyaratan penggunaan akan ditindak tegas. Siapa saja yang diketahui melakukan hal tersebut dapat diblokir secara permanen dari YouTube. Kedelapan, hak cipta. Hargailah hak cipta. Upload video buatan sendiri atau yang Anda diberi izin untuk menggunakannya. Ini berarti jangan upload video yang bukan buatan Anda atau memakai konten dalam video yang hak ciptanya dimiliki orang lain. Seperti track musik, cuplikan program berhak cipta, atau video yang dibuat pengguna lain tanpa izin yang diperlukan. Kunjungi Pusat Hak Cipta untuk informasi selengkapnya. 9.
Privasi. Jika seseorang telah memposting informasi pribadi atau mengupload video tentang Anda tanpa izin, Anda dapat meminta agar konten tersebut dihapus berdasarkan panduan privasi. Sekarang yang keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peniruan identitas. Akun yang terbukti meniru channel atau individu lain dapat dihapus berdasarkan kebijakan peniruan identitas kami. Ku ambil, Me. Keselamatan anak. Pelajari lebih lanjut mengenai bagaimana kami melindungi anak-anak di bawah umur dalam ekosistem YouTube. Selain itu, ingatlah bahwa kami bekerja sama erat dengan penegak hukum dan akan melaporkan konten yang membahayakan anak. Ke-12, kebijakan tambahan. Kebijakan tambahan terkait berbagai topik. Kebijakan tambahannya yaitu pertama, bahasa vulgar. Beberapa bahasa tidak pantas untuk penonton yang masih belia. Penggunaan bahasa seksual vulgar atau kata-kata tidak sopan yang berlebihan dalam video atau metadata terkait dapat menyebabkan video Anda dikenai pembatasan usia. Batasan yang kedua yaitu kebijakan akun tidak aktif. Secara umum, pengguna diharapkan menjadi anggota yang aktif dalam komunitas YouTube. Jika suatu akun didapati tidak aktif sama sekali, akun tersebut dapat diambil kembali oleh YouTube tanpa pemberitahuan. Hal-hal yang membuat akun dianggap tidak aktif antara lain: pengguna tidak pernah login ke situs selama setidaknya 6 bulan. Pengguna tidak pernah mengupload konten video. Pengguna tidak aktif menonton atau mengomentari video atau channel. Mendorong pengguna lain untuk melanggar persyaratan layanan. Jika Anda memposting konten yang mendorong pengguna lain untuk melanggar persyaratan layanan kami, konten tersebut dapat dihapus. Akun Anda akan dikenakan hukuman dan dalam situasi tertentu akun Anda dapat dihentikan. Persyaratan usia pada produk Google. Kami dapat meminta Anda untuk mengonfirmasi usia Anda jika menurut kami Anda belum cukup umur untuk menggunakan YouTube. Anda dapat mempelajari proses ini lebih lanjut di sini. Itulah tadi 12 kebijakan dari YouTube untuk dipatuhi para YouTuber yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara. Demikian berita ini. Terima kasih atas menonton. Bye-bye.